Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 14 November. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus orang yang baik. Imannya, keberaniannya, dan perbuatan baiknya sangat dikagumi orang. Tapi rahasianya sangatlah sederhana. Dia penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Kisah pasal 6 ayat 5. Anak-anak, ada banyak Stefanus di pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Saya akan menceritakan satu dari Burma. Namanya Aung Buin. Aung Buin berasal dari desa yang jauhnya 50 km. Dia termasuk murid pertama di sekolah mision kita. Setelah 4 tahun dibaptis, dan ketika dia menamatkan kelas 6, Hepo, kepala desa Lapota yang jauhnya 27 km, memohon agar mengizinkan Aung Buin pergi ke desanya. Sekarang Aung Buin penuh iman dan Roh Kudus. Dan pada akhir tahun pertamanya dia datang ke KKR, membawa 5 kereta penuh orang, dan Tepo, kepala kampungnya, siap untuk dibaptiskan. Aung Buin kembali lagi ke Lapota untuk tahun kedua. Sekarang kami mempunyai kebiasaan untuk memanggil semua pekerja dari pos di luar daerah untuk bertemu pada setiap minggu pertama triwulan itu. Mereka membawa semua laporan sekolah, kesehatan, dan sekolah sahabat, kemudian menerima gaji mereka dan perbekalan, lalu kembali ke pos mereka masing-masing setelah menerima penyegaran dan semangat. Pada akhir triwulan pada tahun kedua pelayanan Aung Buin, seluruh daerah mengalami bencana banjir. Telah 3 minggu hujan deras. Sungai besar Salween meluap ke tepi-tepinya dan menutupi seluruh daerah itu dengan lumpur sampai di kaki bukit. Pos pelayanan kita lainnya ada di pinggiran sungai dan kami dapat membawa orang-orang dengan perahu dan kano, tapi Lapota jauhnya 18 mil. Tidak mungkin bagi Aung Buin dapat datang sebelum banjir surut. Pada minggu pertama triwulan keempat, sebagaimana kebiasaan kami, Aung Buin ternyata datang. "Bagaimana kamu bisa hadir di sini?" kami bertanya. "Bukankah seluruh daerah masih terendam air?" "Oh iya," Aung Buin menjawab dengan ceria. "Tapi di bukit tidak terlalu parah. Saya berenang menyeberangi 20 sungai di lembah kecil antara bukit, dan ketika sampai di dataran rendah, saya berjalan melalui lumpur dan air. Kadang-kadang tinggi air sampai ke leher, sejauh 6 mil. Tapi saya dapat membawa laporan saya tepat waktu. Kamu tidak akan heran, pada waktu Aung Buin diurapi menjadi pendeta dan telah digunakan oleh Tuhan untuk membangun beberapa gereja. Anak-anak, apakah yang mengilhami Aung Buin menjadi setia? Adalah roh yang sama yang mengilhami Paulus untuk mengatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Tidakkah kamu ingin berdoa
agar Roh Kudus-Nya memenuhi kamu dan membuat kamu setia seperti Stefanus? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi kami dan membuat kami menjadi setia seperti Stefanus. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.